Halo teman-teman, kalian pasti bingung kan kita lagi ngapain? Nah, kali ini kita akan membahas tentang sejarah dari Universitas Samratulangi di kawasan Pasifik. Yuk kita simak videonya. Nah, teman-teman, setelah kemerdekaan Indonesia tercapai, cita-cita meningkatkan mutu pendidikan dan kecenderungan orang mencapai perguruan tinggi makin berkembang. Dekade tahun 50-an, lembaga-lembaga perguruan tinggi daerah mulai menampakkan diri, menjawab kebutuhan orang daerah. Cita-cita mendirikan perguruan tinggi atau universitas negeri di Manado, yang ketika itu merupakan pusat pemerintahan dan kegiatan daerah Sulawesi Utara dan Tengah, dapat dikatakan telah dirintis oleh adanya Universitas Pinaesaan yang didirikan pada tanggal 1 Oktober 1954 di Tondano, baru memiliki satu fakultas, yakni Fakultas Hukum. Bersama dengan Universitas Permesta yang didirikan pada tanggal 23 September 1957 di Manado, maka Universitas Pinaesaan sesungguhnya merupakan embrio dari berkembangnya Universitas Samratulangi di masa depan. Memiliki dua universitas dengan status swasta ternyata belum memuaskan selera warga. Oleh karena itu, atas inisiatif masyarakat Sulawesi Utara dan Tengah, terciptalah kesatuan dan kebulatan tekad untuk merealisir berdirinya satu perguruan tinggi berstatus negeri di kedua daerah itu, yang diharapkan menjadi kebanggaan masyarakat umumnya serta rakyat Sulawesi Utara dan Tengah pada khususnya. Sebagai tindak lanjut, berdirilah Perguruan Tinggi Manado atau PTM pada tanggal 1 Agustus 1958 dengan 4 fakultas, yakni Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sastra, dan Fakultas Tata Praja. Keempat fakultas ini merupakan dasar berdirinya PTM yang perkembangan selanjutnya menjadi Universitas Samratulangi. Pada tahun yang sama, di bulan Oktober, PTM mengubah namanya menjadi Universitas Sulawesi Utara Tengah atau UNSUT. Sampai tahap ini, status perguruan tinggi ini masih swasta penuh. Awal dekade 60-an, upaya menuju pada status negeri mulai nampak tanda-tandanya. Tepat pada tahun 1960, UNSUT dirubah lagi nama singkatnya menjadi Unisut atau Universitas Sulawesi Utara dan Tengah. Sejarah kemudian berubah, di mana berdasarkan keputusan Menteri PTIP nomor 22 tahun 1961, tanggal 4 Juli 1961, Unisut resmi dalam status universitas negeri dengan 5 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Hukum, yang kedua Fakultas Ekonomi, yang ketiga Fakultas Kedokteran, yang keempat Fakultas Pertanian, dan yang kelima Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Dalam periode 1961 sampai 1965, Unisut dirubah lagi singkatannya menjadi Unsuluteng yang juga merupakan singkatan dari Universitas Sulawesi Utara dan Tengah. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 277 tertanggal 14 September 1965, ditetapkan pengesahan Universitas Negeri di Manado ini sekaligus dengan namanya dari Universitas Sulawesi Utara dan Tengah menjadi Universitas Samratulangi yang disingkat menjadi UNSRAT. Terdiri dari 7 fakultas, yakni 1 Fakultas Kedokteran, 2 Fakultas Pertanian, 3 Fakultas Peternakan, 4 Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 5 Fakultas Ekonomi, 6 Fakultas Sosial Politik, dan 7 Fakultas Teknik.
Kemudian, Fakultas Sastra yang tadinya berstatus swasta diresmikan masuk dalam Universitas Samratulangi. Setahun kemudian, pada 1966, Universitas Samratulangi kembali ketambahan satu fakultas lagi, Fakultas Perikanan, yang sampai tahun 1969 berkedudukan di Tahuna. Lalu dipindahkan ke Manado dan bergabung dengan Universitas Samratulangi, yang kemudian pada tahun 1996 menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang disingkat dengan FPIK. Unsrat menjadi 9 fakultas, suatu jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya pada saat itu. Perkembangannya ternyata tak terhenti. Pada tahun 1982, FKIP Manado Cabang Gorontalo menjadi FKIP Unsrat di Gorontalo, yang kemudian berdiri sendiri, yang sekarang dikenal menjadi Universitas Negeri Gorontalo dengan lulusan terakhir sebanyak 3.037 orang pada tahun 1992. Disusul Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA tahun 1998, sedangkan program Pascasarjana didirikan pada tahun 1985. Tahun 2009 lewat Surat Persetujuan Dikti nomor 212/D/2009 tanggal 17 Februari 2009, Fakultas Kesehatan Masyarakat resmi berdiri di Universitas Samratulangi dan merupakan fakultas terbungsu saat ini. Jadilah kini Universitas Samratulangi sebagai perguruan tinggi negeri dengan 11 fakultas dan 1 program pascasarjana, yakni 1 fakultas kedokteran, 2 fakultas teknik, 3 fakultas pertanian, 4 fakultas peternakan, 5 fakultas perikanan dan ilmu kelautan, 6 fakultas ekonomi, 7 fakultas hukum, 8 fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, 9 fakultas sastra, 10 fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, 11 fakultas kesehatan masyarakat, dan yang terakhir, yang ke-12, program pascasarjana. Nama tokoh pahlawan nasional Dr. Garungan Saul Samuel Jacob Ratulangi dipilih sebagai nama lembaga perguruan tinggi negeri di Provinsi Sulawesi Utara. Dr. Garungan Saul Samuel Jacob Ratulangi adalah pahlawan Mahaputra Indonesia dengan panggilan sehari-hari Sam. Beliau juga merupakan pejuang kemerdekaan dari daerah Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Ia dilahirkan tanggal 5 November 1890 di Tondano, ibu kota Kabupaten Minahasa. Sam meninggal tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta. Pada tahun 1965, dengan diabadikannya nama beliau pada universitas di Provinsi Sulawesi Utara, ini sebagai Universitas Samratulangi. Diharapkan cita-cita dan perjuangan beliau yang terangkai dalam falsafah hidupnya Sito Timo Tumoto, yang berarti manusia dilahirkan untuk memanusiakan orang lain, akan tetap terpatri dan berkobar di dalam dada dan setiap hati insan akademik Universitas Samratulangi dalam menuntut ilmu dan mengabdikannya demi pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Visi dan misi. Visi Unsrat ini merupakan visi jangka panjang dan dinamis dengan pemahaman bahwa Excellent memiliki kualitas yang relatif terhadap waktu dan kondisi, dan luas berlaku pada cakupan wilayah nasional maupun internasional. Secara bertahap, kondisi Excellent yang akan dicapai terlebih dahulu adalah mewujudkan tata pamong dan tata kelola institusi yang efektif dan efisien sebagai dasar untuk mewujudkan kondisi excellent dari proses penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga selanjutnya dapat dihasilkan kondisi excellent dari luaran atau output dan dampak jangka panjang. Produk penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unsrat. Visi ini akan terus diperjuangkan selama Unsrat ada. Untuk pengembangan Unsrat melalui Renstra 2016 sampai 2020. Manajemen Unsrat saat ini mengedepankan visi bersama menata Universitas Samratulangi menjadi universitas unggul dan berbudaya.
sebagai bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan visi jangka panjang Unsrat di atas yang telah tertuang di dalam dokumen Statuta Unsrat. Kita lanjut pada misi. Misi Unsrat dijabarkan ke dalam kata Imango. I. Inovatif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. M. Mitra masyarakat dan pemerintah. A. Aplikatif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. N. Normatif dalam konservasi alam dan lingkungan. K. Kreatif dalam pendidikan dan pembelajaran. U. Unggul dan kompetitif dalam kewirausahaan. Selanjutnya, misi Unsrat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan kualitas Tridharma PT secara berkelanjutan dimaksudkan untuk peningkatan kualitas program pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat mulai dari proses perencanaan, penyelenggaraan atau implementasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi melalui standar terukur terhadap tahap masukan, proses, hasil, dan dampak. Yang kedua, mengembangkan inovasi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya yang berorientasi kawasan Pasifik. Dimaksudkan untuk peningkatan daya saing melalui penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang memiliki relevansi dengan posisi geografis kawasan di mana Unsrat berada. Yang ketiga, meningkatkan akses dan peran PT bagi peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Dimaksudkan untuk peningkatan akses belajar di perguruan tinggi dan pemerataan mengecap pendidikan tinggi, serta meningkatkan peran dalam perekonomian masyarakat melalui peluang kerjasama dan kemitraan demi peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, tata kelola pendidikan. Dimaksudkan untuk menata Unsrat menuju institusi dengan sistem tata kelola PT yang otonom, akuntabel, efektif, dan efisien dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi institusi.